Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus.
Amsal 3, berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Ia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Shalom adik-adik Agenka, apa kabar kalian pada hari ini? Kakak dan kakak guru Agenka semuanya mendoakan kalian sehingga keadaan kalian tetap dalam keadaan yang baik, keadaan sehat dan juga diberkati. Ingatlah pada saat-saat virus COVID-19 ini, adik-adik jangan lupa untuk rajin mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan juga adik-adik jangan lupa memakai masker kemanapun kalian pergi. Di antara semuanya, kakak selalu mendorong adik-adik jangan lupa untuk rajin membaca firman Tuhan. Jangan lupa adik-adik untuk juga memuji Tuhan dan adik-adik berdoa. Ketika kalian di rumah, bantulah orang tua kalian, rajin-rajinlah untuk menolong orang tua kalian membersihkan rumah, menyapu rumah, menyetrika, ataupun hal-hal kecil lainnya. Sehingga kalian akan belajar untuk menjadi anak yang taat. Percayalah, pasti berkat Tuhan akan turun dalam hidup kalian. Adik-adik, dalam minggu yang lalu kita telah mendengar cerita tentang seorang nabi besar dalam perjanjian lama, yaitu Nabi Yesaya. Dan berikutnya adalah Nabi Yeremia. Adik-adik masih ingatkah kalian, nabi adalah orang yang menjadi pilihan Allah untuk menerima petunjuk dan wahyunya. Adik-adik, ketika Tuhan memanggil mereka, adalah hal yang sangat luar biasa. Dan Tuhan memakai mereka untuk membuat dan juga memanggil bangsa Israel ataupun menegur bangsa Israel untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan, untuk tidak lagi menyembah kepada berhala, tidak lagi membuat kuil untuk patung-patung sembahan mereka. Karena Tuhan menginginkan bangsanya kembali hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Adik-adik, satu cerita yang sangat luar biasa adalah juga tentang Nabi Yeremia. Nabi Yeremia adalah nabi yang melayani sebelum bangsa Israel ditaklukkan dan penduduknya dibuang ke negeri Babel. Yeremia artinya Tuhan itu tinggi, Tuhan itu mulia. Adalah nabi yang merupakan penulis kitab Yeremia. Adik-adik, Yeremia lahir di Anatot dan pada tahun 645 sebelum Masehi. Ayahnya adalah Imam Hilkia yang melayani juga di Bait Allah. Adik-adik, umurnya diperkirakan belum genap 20 tahun ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Pada saat itu dia bukan orang yang pandai berbicara. Dan Yeremia melakukan tugasnya pada masa pemerintahan 5 raja Israel, yaitu Raja Yosia, Raja Yoahas, Raja Yoyakim, Raja Yoyakhin, dan Raja Sedekia. Dalam Alkitab namanya disebutkan sebanyak 134 kali dalam 5 kitab, dan pertama kali namanya muncul dalam kitab 2 Tawari 35 ayat 25. Ia juga dikenal sebagai seorang nabi yang menangis. Kenapa? Karena ia selalu berdoa kepada Tuhan sambil menangis.
karena hatinya begitu terbeban, karena hatinya begitu mencintai bangsanya, dan ia mau supaya bangsanya dipulihkan dan juga berbalik untuk menyembah kepada Allah. Secara garis besar pada masa pelayanan Yeremia, ia menentang dua kejahatan yang begitu luar biasa terjadi di Israel. Yang pertama adalah tentang penyembahan berhala dan juga pembangunan kuil bagi berhala-berhala yang terjadi di Israel. Adik-adik, dan juga ketidakadilan yang dilakukan oleh para imam, para pembesar, dan raja. Ia juga menentang semua nabi-nabi palsu yang memperkatakan firman Tuhan dengan tidak benar. Ia menginginkan satu perubahan pertobatan yang sungguh-sungguh harus terjadi di Israel. Ia menubuatkan kepada bangsa Israel pada saat itu bahwa Allah akan menghancurkan bait sucinya sendiri dengan mengirim musuh dari utara, yaitu bangsa Babel, serta akan membawa bangsa Israel ke pembuangan selama 70 tahun. Ia menuliskan dalam Yeremia pasal 30 sampai 33 bahwa Allah akan memperbarui hati mereka sehingga mereka akan sungguh-sungguh mengasihi Allah, dan Israel akan kembali ke tanah perjanjian, dan Mesias yaitu Yesus Kristus dari keturunan Daud akan datang, dan semua bangsa akan mengakui Allah Israel sebagai Allah yang sejati. Adik-adik, sungguh kehidupan yang luar biasa daripada seorang Nabi Yeremia. Dan ketiga, pada saat itu muncullah Tuhan membangkitkan seorang nabi yang lain, yaitu Nabi Yehezkel. Ia juga bernubuat di dalam pembuangan ke Babel, yaitu 593 sebelum Masehi sampai 571 sebelum Masehi. Nama lengkap daripada Yehezkel adalah Yehezkel bin Buzi. Arti nama Nabi Yehezkel adalah Tuhan akan menguatkan. Ia seringkali dipanggil Allah dengan sebutan nama anak manusia. Ia berasal dari keturunan Lewi. Ia lahir 622 sebelum Masehi. Adik-adik, sewaktu muda Yehezkel sering mendengar keluh kesah dari Nabi Yeremia tentang Yerusalem. Ia ikut dibawa dalam pembuangan pada tahun 597 sebelum Masehi, yaitu pembuangan orang Yehuda. Ia muncul pada masa Yeremia yang memberitahukan hukuman atas Yehuda sebagai penegakan keadilan Allah atas umatnya. Adik-adik, kalau kita baca di dalam Yehezkel 2 ayat 1, Yehezkel mengatakan firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau." Adik-adik, panggilan kenabian daripada seorang Yehezkel itu terjadi di daerah Tel Abib. Ia menceritakan penglihatannya tentang satu kendaraan yang juga takhta Allah dengan 4 makhluk yang memiliki 4 wajah. Wajah manusia, lembu, singa, dan raja wali. Ia menceritakan bagaimana tangan Tuhan menyertainya. Firman Tuhan ada di dalam dia dan pesan Tuhan melalui dia. Nah, adik-adik, mari kita ikuti cerita firman Tuhan yang sangat menarik ini tentang orang-orang khusus yang dipilih dan dipanggil Tuhan untuk menyuarakan, menubuatkan suara Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel dan bangsa-bangsa di sekitarnya. Mari kita saksikan. Ayo bakar! Bakar! Bakar semuanya! Habis semuanya! Ya! Ayo! Ya, ayo bakar! Ya!
Kita seperti domba yang akan disembelih. Jalan terus, jangan berhenti. Ayo. Ayah! Nabi sudah memperingatkan kita, tapi kita tidak dengar. Sekarang di mana Nabi itu bersembunyi? Dia ada di Ramah. Pasukan Kasdi mengirimnya ke sana. Tuhan berfirman, anak-anak Israel kehilangan imannya, lenyap dari mulut-mulut mereka. Akan ada bangsa datang dari utara. Mereka kejam dan tidak mengenal kasihan. Mereka datang dengan kuda dan suara mereka bagai gemuruh kilat. Di Yerusalem, sorak sukacita akan lenyap. Karena bumi akan dihancurkan. Dan kau akan dibawa ke negeri asing untuk menjadi pelayan dewa asing. Siang dan malam, dan majikanmu tidak akan memberimu istirahat. Ini akhir dari bangsa mereka. Kita telah menghancurkan kebanggaan Israel, yaitu Yerusalem. Akhirnya kota Daud ditelan api, dan aku akan menghancurkan sisanya, batu demi batu, seperti perintah Raja Nebukadnezar. Kemari, ayo, kita hancurkan kota ini. Ayo ambil semuanya. Ayo cepat, ambil semua yang berharga. Ayo, ayo jarakul mereka. Ayo, ayo jarah semuanya. Ayo, jangan sampai ada yang tertinggal. Ayo, ambil semua barang-barang berharga. Ayo, ayo, ayo cepat. Semuanya terbuat dari emas di sini. Lihatlah, indah sekali. Ini adalah harta karun Salomo yang terkenal. Nanti sisanya kita bakar semua. Ya, dengan semua ini, Nebukadnezar akan menjadi raja terkaya di dunia. Kiranya Merodak dan seluruh dewa melindunginya. Yeremia sudah memperingatkan ini. Tuhan murka atas dosa-dosa umatnya, dan ia menyerahkan mereka pada musuhnya. Kedengarannya kau senang melihat Yerusalem hancur. Ini bencana terbesar sepanjang sejarah. Tidak, aku meratap untuk Yerusalem yang terbakar, dan aku mengharapkan kemarahan Tuhan saat Israel bertobat dari dosanya. Dosa mereka yang saat ini semerah kirmizi akan jadi seputih bulu domba, dan orang-orang yang berjalan dalam kegelapan akan melihat cahaya terang. Cepat, semuanya terbakar. Ayo cepat, kita harus selamatkan mereka. Itu adalah tulisan suci mengenai tradisi bangsa kita. Ayo cepat, cepat. Hati-hati, Ayah. Ayo cepat. Ya Tuhan. Semuanya akan runtuh. Gulungannya terbakar. Ayo, kita pergi, nak.
Lari! Semuanya terbakar. Tidak ada lagi yang tersisa. Cepat, hentikan mereka! Ayah, jangan tinggalkan aku. Pergilah, selamatkan tulisan-tulisan suci. Ajang ayah sudah tiba. Pergilah, ayo. Ayah. Di sini kita mengirim Yeremia, sang nabi. Raja tidak mau membunuhnya. Kau sudah menjalankan perintah rajamu. Bangsamu sudah diasingkan dan Yerusalem akan rata dengan tanah. Bait suci. Sudah tidak ada lagi. Bait suci hancur. Semua ramalanmu telah terwujud, tapi mereka tidak mendengarkanmu. Aku ingin katakan bahwa Raja Nebukadnezar tidak ingin kau mati. Kau boleh pergi, buka rantai nabi ini. Keluar! Kau mau kemana, Yeremia? Aku mencari bangsaku, bangsa milik Yahweh. Kau tidak dengar ya? Bangsamu sudah ditahan Nebukadnezar dan seluruh kota, dan bait sucimu sudah dihancurkan. Seorang gubernur dipilih untuk menggantikan raja mereka. Setelah masa hukuman berakhir, umat Tuhan akan kembali dan membangun kembali bait suci. Mereka akan melanjutkan perjalanan mereka. Aku sudah melihatnya. Pada hari itu, tulangmu dan tulang rajamu habis dimakan cacing dalam 70 tahun. Kau itu hanya orang tua, Nabi. Sudah terlalu tua. Tuhan benar, dia hanya orang aneh. Dia tidak aneh. Dia pembawa pesan Tuhannya. Ayo cepat budak, jalan. Cepat jalan. Saudaraku, akhirnya aku menemukanmu. Itu anak Buzi. Itu anak Buzi. Iya, benar. Jangan minum terlalu cepat, pelan-pelan saja. Yeskiel, aku senang melihatmu lagi. Yeskiel, benarkah itu suaramu? Orang-orang Yerusalem, aku kembali bersama kalian. Apa?
Tidak, itu suara Tuhan. Aku terlalu lama berdiam diri di Yerusalem. Buka karungmu, Pak Tua. Sekarang aku harus kemana? Wilayah Yahudi. Kau akan bertemu orang-orang Yahudi yang ditangkap sebelum kau. Hei, buka mulutmu. Kau menyembunyikan sesuatu, orang tua? Kau membawa emas atau perak? Aku tidak bawa apa-apa. Dia tidak punya apa-apa. Isinya hanya gulungan kitab yang tidak berharga. Halo, saudaraku. Kami sudah tiba. Kau aman. Mereka sudah menunggu kita. Terima kasih, saudaraku. Kau pasti Yakub si penulis, benar bukan? Aku melihatmu dan mengenalimu, meskipun kau sudah tua. Aku tidak ingat siapa dirimu. Bagaimana kau bisa mengenalku? Aku mengenalmu di Yerusalem saat kau menulis di Bait Suci. Kau yang mengajariku banyak pengetahuan. Dulu kau memanggilku Ezi. Kau yang mengajariku menulis papan lilin. Apa kau tidak ingat? Kau adalah guru pertamaku, Yakub. Kau Yehezkiel, diberkatilah nama Yahweh. Waktu itu kau masih kecil, sudah lama sekali. Aku buta, tapi aku melihatmu. Kau adalah Yehezkiel, sang nabi. Aku selalu berterima kasih padamu, guru. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Yehezkiel? Tolong katakan di mana aku bisa bertemu anakmu. Hanya itulah yang aku butuhkan. Lewat jalan ini, ada sebuah gang di sebelah kanan. Di ujungnya ada sebuah pintu. Mereka bekerja di sana. Terima kasih. Masuklah. Apa yang kau inginkan? Kau adalah Kusai anak Yakub, kan? Benar, tapi kau siapa, anak muda? Itu tidak penting. Lihatlah isi karung ini yang kubawa dari Yerusalem. Ini firman Tuhan. Hah? Dari mana kau dapatkan gulungan kitab berharga ini? Wah, bagus sekali. Hebat. Ketika tentara Kasdi membakar bait suci, tangan Tuhan yang menyelamatkannya agar bangsa kita tidak melupakan sejarahnya. Aku mengerti, tapi kau siapa? Aku Ezi, ingat aku? Kau Yehezkiel sang nabi, Tuhan memberkatimu. Saudaraku. Firman-firman Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan.
Tuhan melupakan kita karena dosa kita. Dosa yang dilakukan oleh Raja Yerusalem dan imam-imam di Bait Suci. Mereka tidak percaya pada Tuhan dan bekerja sama dengan Mesir, Amori, Filistin dan Asyur untuk melawan Kasdim yang mengalahkan mereka dan membakar Yerusalem. Kalian tahu kenapa kita semua ada di sini, Nak? Katakan, apa kau tahu? Tentu saja aku tahu. Aku tahu sekali. Kalau begitu, katakan padaku, Nak. Setelah masa-masa dosa dan api, Yerusalem yang baru akan dibangun di tanah pengasingan. Ini bukan suaraku, tapi firman Tuhan lewat mulutku. Tuhan berfirman pada kita. Dengarkan suaranya. Dengarkan. Pergilah bercocok tanam dan makan hasil panennya agar kalian hidup tanpa mengemis. Ajari anak laki-laki dan perempuan dan patuhi hukum Musa. Ya benar. Dia benar. Setelah gelap, terbitlah terang. Babylon adalah tempat kita diasingkan. Dan disinilah Yerusalem yang baru akan bangkit. Silakan coba dilihat kainku. Kamu mencari bahan yang bagus. Silakan, ayo. Silakan. Yang mana yang suka? Yang mana suka? Silakan. Coba lihat kainku, Tuan. Silakan kalau pun membutuhkan, silakan. Ini kualitas yang baik. Ya, ayo, silakan. Silakan yang suka dipilih. Ayo diambil, dipilih. Mari, silakan masuk Tuan, silakan. Lihatlah betapa indahnya perhiasan kami. Berapa harga kalung ini? Aku tidak bisa memberi harga yang murah untuk yang itu, Tuan. Aku bayar berapapun Cukup harga. dengan harga yang sepantasnya. Aku tidak pernah melihat karya yang begitu indah. Di mana kau belajar cara membuat perhiasan pandai besi? Di Yerusalem, Tuan, bersama anak-anakku. Aku salah satu pembuat perhiasan bait Tuhan. Aku bagikan keuntungan pada anak-anak dan memberikan pada yang membutuhkan. Berlutut di hadapan Raja Dunia. Aku bilang berlutut di hadapan Raja Dunia. Aku bilang berlutut di hadapan Raja Dunia. Kau bagaimana? Kau juga mau seekor domba? Aku masih punya yang bagus. Aku bawakan untuk hari Paskah. Hampir semuanya terjual. Aku minta yang terkecil saja. Oh, kau sungguh tahu cara memilih. Ini yang terkecil tapi juga yang paling gemuk. Terima kasih. Ini adalah hari Paskah. Ini adalah perayaan bangsa Israel yang berlanjut dari generasi ke generasi, menunggu malaikat penebus. Lalu, setelah pengasingan dan perbudakan di Mesir, di mana Tuhan menghabisi semua anak sulung mereka dan membawa umatnya menuju ke tanah perjanjian. Hari ini, Dia akan menyelamatkan mereka yang menyembah Dia dan menunggu penebusan darinya. Bangsa Israel tinggal di Mesir selama 430 tahun. Pengasingan kita akan berakhir sebelum itu. Lalu kita akan meninggalkan negeri ini. Dan setelah malam yang panjang, kita akan melihat terang hari yang baru. Diberkatilah nama Tuhan. Aku terhibur dengan merayakan Paskah dan mengingat upacara Yerusalem. Kita harus selalu ingat bahwa kita bertobat dari dosa kita terhadap Tuhan. Tapi hukuman kita berakhir. Ini bukan untuk selamanya.
Hukuman kita akan berakhir dan bangsa Israel pulang. Kegelapan akan dikalahkan dan terang akan kembali. Di Yerusalem, sukacita akan memenuhi setiap rumah. Mari kita makan. Bangsa Israel tinggal dalam perbudakan di Babylon selama 70 tahun. Mereka menyesal telah berdosa pada Tuhan, dan mereka kembali mematuhi hukum sesuai perjanjian yang diberikan oleh Tuhan. Dalam masa tahanan, mereka menyalin dan menyimpan tulisan-tulisan tentang tradisi suci mereka. Mereka juga menulis kembali apa yang mereka ingat dari tulisan-tulisan yang sudah hancur. Adik-adik, Yehezkel memberikan peringatan kepada umat Israel bahwa Tuhan akan menghakimi mereka dan bahwa Yerusalem akan jatuh dan juga hancur. Adik-adik, pesan dari Tuhan bahwa Ia akan menghakimi bangsa-bangsa yang menindas dan menyesatkan umatnya. Dan yang berikutnya penghiburan bagi Israel setelah jatuhnya Yerusalem dan janji tentang masa depan yang cerah. Adik-adik, Yehezkel adalah seorang yang memiliki iman yang teguh. Adik-adik, sebagian besar daripada pesannya didapat pada waktu Tuhan memberikan penglihatan-penglihatan yang besar kepadanya. Adik-adik, Yehezkel menekankan perlunya pembaharuan hati dan jiwa serta tanggung jawab setiap orang atas dosanya sendiri. Adik-adik, ada 4 hal yang dimiliki oleh Nabi Yeremia dan juga Nabi Yehezkel. Yang pertama, mereka taat kepada Tuhan. Kehidupan mereka, pengabdian mereka kepada Allah sungguh sesuatu yang luar biasa. Mereka bayar sampai akhir hidup mereka. Yang kedua, mereka tidak takut menyatakan kebenaran walaupun mereka ditolak, walaupun mereka dibenci dan mengalami penderitaan dalam masa pelayanan mereka. Yang ketiga, mereka melayani dengan kasih yang luar biasa kepada Allah dan juga mengasihi bangsa mereka. Mereka tidak pantang menyerah sampai akhir masa pelayanan mereka. Adik-adik, sungguh sesuatu hal yang luar biasa bahwa Tuhan memanggil orang-orang pilihannya. Tidak ada kata menyerah atau mundur sampai akhir hidup mereka. Walaupun mereka mengalami kekejaman, mereka terus melakukan kehendak Tuhan. Mereka menyerukan agar setiap orang harus sungguh-sungguh berbalik dari dosa mereka dan menyembah hanya kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Adik-adik, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan Yesus? Apakah kamu sungguh-sungguh telah meninggalkan hidup lama kalian dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian? Hiduplah dalam kesetiaan kepada Allah tanpa pernah melakukan hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan. Mari kita tiru teladan iman dari para nabi pada saat itu. Kalau engkau mau supaya kita tetap setia, engkau tetap setia dan terus dalam hidupmu menjadi saksi untuk menceritakan nama Tuhan, maka mari kita berdoa bersama-sama meminta pertolongan Tuhan, Roh Kudus sendiri yang akan menopang dan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau telah memanggil para hamba-hambamu yang setia pada masa perjanjian lama. Teladan iman yang luar biasa Tuhan, Engkau berikan kepada mereka sehingga kami mau belajar untuk juga menjadi taat kepada Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, karuniakan kepada kami. Tuhan Yesus, lihatlah kami masing-masing, adik-adik kami ataupun siapapun yang menonton, di dalam nama Tuhan Yesus
Tolonglah supaya hati kami, pikiran kami, jiwa kami, seluruh keberadaan kami hanya terpaut kepada Tuhan. Kalau ada hal-hal yang membuat kami seringkali merasa lemah, ingin meninggalkan Tuhan, ataupun merasa bosan, ataupun merasa tidak berdaya, kami minta ampun di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, lalu pulihkan hidup kami sehingga kami dapat belajar menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang baik dan juga mau mendengar doa kami. Tolonglah kami dalam hidup kami sehingga hidup kami akan menjadi berkat bagi banyak orang karena kami percaya dan menyembah kepada nama Yesus. Berkatilah ya Tuhan di masa-masa sulit ini. Apa yang kami doakan Tuhan jawablah. Apa yang kami rindukan Tuhan berikanlah, supaya Tuhan kami tahu Engkau Tuhan yang mendengar, Tuhan yang hidup, dan Tuhan juga yang memberikan semua keperluan dan kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan meminta pertolongan daripada Tuhan Yesus pada saat ini. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, masih ingatkah kalian ayat hafalan minggu lalu? Mari kita ikuti. Ayat hafalan minggu ini 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyang, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jari payahmu tidak sia-sia. Amin. Pada 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Tetapi syukur kepada Tuhan Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyang, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Dan ayat hafalan minggu ini kita ikuti juga. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah Yoel 2 ayat 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Hafalkan ya adik-adik. Jawaban kuis minggu lalu. Jawaban kuis minggu ini. 1. Siapakah Yesaya? Jawab, Yesaya adalah nabi yang diutus Tuhan. 2. Ceritakan tentang Nabi Yesaya menurut kamu. Jawab, Yesaya adalah nabi yang diutus Tuhan untuk menjadikan Israel bertobat. 3.
berapa tahunkah Nabi Yesaya bernubuat? Jawab, 40 tahun pada zaman Uzia. 4. Berapa jumlah anak Nabi Yesaya dan sebutkan namanya? Jawab, 1. Maher Syahlal Hasbas, 2. Immanuel, dan 3. Jashub. 5. Apa pendapatmu tentang Nabi Yesaya dan ceritakanlah? Jawab, dia tidak takut menegur. Nomor 1. Siapakah Yesaya? Seorang nabi. Nomor 2. Ceritakan Nabi Yesaya menurutmu. Ia dipanggil sebagai nabi pada tahun matinya Raja Uzia sekitar tahun 740 SM. Yesaya bernubuat sekurang-kurangnya 40 tahun pada zaman Raja Uzia, Yonam, Ahaz, dan Hizkia dan kerajaan Yehuda. Nomor 3. Berapa tahun Yesaya bernubuat? 40 tahun. Nomor 4. Berapa jumlah anak Nabi Yesaya dan namanya? Immanuel. Nomor 5. Pendapatmu tentang Nabi Yesaya? Baik karena memperjuangkan keadilan sosial seperti Mika. Nah, adik-adik, kuis minggu ini kita ikuti juga dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, sebutkan nama 3 nabi besar yang telah adik-adik ikuti dalam pelajaran ini. Dan yang kedua, dari manakah asal Nabi Yeremia? Yang ketiga, berapa tahunkah Yeremia bernubuat? Yang keempat, berapa tahunkah bangsa Israel ada dalam masa pembuangan di Babel? Yang kelima, ceritakanlah tentang Nabi Yehezkel menurut kamu. Nah, adik-adik, kirimkanlah jawaban kuis kalian ke kakak-kakak guru sekolah minggu di kelas kalian melalui WA group yang kalian ada di sana, dan juga adik-adik dapat mengirimkan jawaban kuis ataupun ayat hafalan atau pujian kalian ke nomor WA Agenka 0813 1562 5588. Mari jadilah berkat bagi teman-teman kalian dimanapun mereka berada. Adik-adik, kakak juga menghimbau adik-adik untuk bersama-sama dengan keluarga kalian. Berdoalah bersama-sama dengan pokok-pokok doa. Yang pertama, kita berdoa bagi bangsa dan negara. Adik-adik, bangsa dan negara kita memerlukan topangan doa. Kita doakan presiden kita sehingga beliau pada saat ini tetap kuat dan juga diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengatur negara kita yang besar ini. Kita juga berdoa Tuhan menolong para penolongnya, para menteri dan juga seluruh aparatur pemerintah akan diberikan kesehatan, juga hikmat dan juga takut akan Allah, sehingga apa yang mereka kerjakan akan berhasil karena mereka takut kepada Tuhan. Adik-adik, yang kedua, kita juga berdoa buat perekonomian yang ada di dalam bangsa kita ini. Kita telah mendengar ada banyak orang yang di PHK, ataupun barangkali di antara keluarga kalian ada yang saat ini di PHK alias tidak bekerja. Kita berdoa Tuhan kiranya menolong dan juga membuka peluang-peluang, pintu-pintu pekerjaan yang lain yang tidak pernah dipikirkan oleh kita semua, sehingga semua orang-orang yang mengalami kesusahan di dalam pada saat-saat ini akan diberkati Tuhan dengan pekerjaan dan berkat-berkat yang baru. Adik-adik, kita juga yang berdoa, bagian yang ketiga yaitu berdoalah sehingga virus COVID-19 ini akan cepat berlalu di dalam nama Yesus. Di seluruh dunia, di Indonesia, kita berdoa untuk para medis, para dokter, setiap orang yang bertugas pada saat ini di bidang kesehatan diberikan kemampuan untuk merawat dan juga menolong semua pasien yang sakit sehingga semuanya cepat sembuh dan dipulihkan.
Kita berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang saat ini mengalami masa-masa yang sulit juga. Supaya Tuhan menolong para hamba Tuhan, menolong para jemaat supaya semuanya bangkit di dalam iman percaya kepada Tuhan. Gereja Tuhan dipulihkan, hamba-hamba Tuhan dipulihkan, jemaat dipulihkan dan juga diberkati. Adik-adik, kita sepakat di dalam doa karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar dan maha mendengar. Dan kita akan masuk di dalam akhir daripada episode ini. Marilah kita sama-sama berdoa. Bapa kami, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kuasa, kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati.